dengan penyerahan diri Salman alias Opik yang kemarin, atau dalam himbauan Kapolda kita sebut sebagai Bapak Kapolda sebagai turun gunung, itu maka total untuk yang menyerahkan diri jumlahnya ada, atau turun gunung ada 8, yaitu kalau boleh saya sebutkan bahwa yang terakhir kemarin adalah mulai dari meninggalnya Santoso, maka ada 3, itu Umi Delima, kemudian Jumri dan Salman alias Opik. Kemudian dari keseluruhan operasi Tinombala hasilnya adalah sejumlah 24 orang, terdiri dari 16 orang itu dengan tindakan tegas dan meninggal dunia, kemudian 8 orang turun gunung. Sehingga dengan demikian sisa DPO sampai dengan hari ini ada 16. Ya, Bang, dari jumlah itu Bang, mereka dari mana semua itu? Poso, Bima? Ya, yang jelas kalau kita lihat itu masih cukup lengkap. Jadi Bima juga ada, kelompok Poso ada, kelompok Jawa ada. Ya. Dan terakhir yang ditangkap kemarin hari Minggu? Hari Minggu. Jadi kronologisnya adalah bahwa memang beberapa saat sebelumnya itu ada informasi yang dikelola oleh intelijen bahwa ada 1 orang akan menyerahkan diri atau turun gunung. Nah kemudian Babin Kamtibmas berusaha untuk mendalami informasi tersebut kepada keluarga besar Salman alias Opik, dan dinyatakan betul. Nah, kemudian diadakan pendekatan dan pembicaraan. Selanjutnya lebih kurang pukul 14 itu berada di kebun salah satu warga. Nah kemudian oleh Babin Kamtibmas dilaporkan ini ke Satgas Tinombala dalam arti posko. Kemudian dari anggota Satgas, dari Satgas 1 dari intelijen itu menuju ke TKP dengan didampingi oleh Babin Kamtibmas di Desa Tamelita. Nah kemudian dari sana langsung dibawa ke Polres, sehingga pada pukul 16.30 yang bersangkutan sudah tiba di Polres untuk diadakan langkah-langkah awal berupa identifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini yang bersangkutan masih menunggu hasil kesehatan dan pemeriksaan awal, sehingga masih belum bisa kita sampaikan untuk peranan yang bersangkutan. Tapi yang jelas setidaknya kelompok Santoso terlibat di dalam 13 kegiatan tindak pidana, karena ini merupakan kelompok awal dalam arti dari semula. Nanti kita lihat berapa keterlibatan dia, karena dalam kelompok ini akan menentukan seberapa penting dia dalam posisi Santoso. Apakah hanya diajak rapat, mendukung, atau berada di garis depan. Nanti beberapa saat setelah kita bisa update akan sampaikan. Apa yang ditemukan Bang setelah Salman itu menyerahkan diri? Ya kemarin ya mereka, dia nampaknya sudah memang persiapan untuk turun gunung atau menyerahkan diri. Karena di tubuhnya hanya ditemukan senjata tajam dan jam tangan saja. Tidak ada peralatan apapun, beda dengan Jumri yang sebelumnya. Masih ada handphone, radio, komunikasi dan sebagainya. Senjata tajam ini pisau atau parang? Ya, Pisau atau parang? parang. Kan mereka ciri khasnya salah satunya juga mungkin menyamar atau sama dengan masyarakat kebun selalu membawa parang. Ya. Kalau kita lihat proses mereka menyerahkan diri, itu kan tadi disebut informasi ya, membawa informasi yang muncul. Kalau kita kalau kita boleh secara vulgar itu kan sebetulnya peran keluarga. Memang itu pendekatannya dipakai oleh Satgas kan untuk mempengaruhi mereka supaya mengambil jalan turun gunung ini. Ya, jadi saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa Bapak Kapolda Sulteng Brigjen Rudi Suparyadi mengutamakan untuk langkah persuasif dan penyampaian maklumat Kapolda tentang selaku PJKO tentang upaya untuk menghimbau untuk turun gunung ini sudah dilakukan yang ketiga. Kemudian tidak hanya dengan menggunakan selebaran maupun surat, tetapi juga dilakukan dengan sampaikan pada pihak keluarga, kerabat, orang terdekat, kelompok pengajian maupun yang lain. Sehingga dengan demikian memang ya bisa dikatakan
dari himbauan yang disampaikan, salah satunya adalah bahwa dengan turun gunung atau menyerahkan diri, maka akan terhindar dari risiko penegakan hukum secara tegas. Dan kita akan melakukan manusiawi karena beberapa kita juga sampai ke media tentang untuk hak-haknya bisa dijenguk keluarga, kemudian mungkin anak, dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Bang, sampai hari ini kan operasi masih dilakukan Bang ya? Ya. Ada pemetahan tidak Bang terhadap kelompok yang posisi di seputaran Bang? Ya, yang jelas kalau semuanya mempunyai potensi ya, punya potensi. Kalau selama ini memang konsentrasi dan gerakan itu banyak diperoleh dari sektor 2, ini agak teknis sedikit. Tetapi seluruhnya berpotensi untuk menjadi tempat gerakan. Kenyataannya Santoso ditangkap di sektor 1, di paling ujung kan begitu. Jadi ya kita tidak secara teknis tidak disampaikan, tapi yang jelas seluruh bagian itu menjadi bagian yang selalu diikuti perkembangannya. Soal kekerasan satu DPO lagi, seperti apa? Ya, jadi yang jelas kalau kita lihat berkaitan dengan penurunan terus jumlah kekuatan, ini menunjukkan bahwa yang jelas ada penurunan soliditas dan kemampuan. Terus kemudian dengan kemarin ada imbangan dari kegiatan Densus dengan penangkapan 3 orang kurir aktif, yang mana ini berperan terhadap terhadap suplai. Tentu saja ini menunjukkan mereka semakin sulit dalam arti tidak mendapat perkuatan lain. Itu kalau kita melihat kepemimpinan tidak ada, ya jelas tidak ada gejala-gejala ada pengambil alih kepemimpinan. Tapi yang jelas itu merupakan bagi Satgas Operasi itu merupakan sisa daripada kelompok Santoso sampai selesai. Tapi antisipasi pergerakan kan Santoso sudah tidak ada Basri dan Akor, atau ada aktivitas lain mereka di teknik lain. Ya, yang jelas pasti itu diperkirakan. Dalam arti dalam pengumpulan data maupun perkiraan dari baik tim lapangan maupun kesatuan. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ini sudah terkait juga dengan hal-hal yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ke depan, misalnya hari besar 17 Agustus misalnya. Jadi artinya kemungkinan mereka untuk keluar ada, namun kita sudah lakukan persiapan dalam arti sebaik mungkin. Oleh karena itu kita mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk setiap perkembangan. Pak, yang terakhir Pak, kemarin Kapolri ada instruksi bahwa mewaspadai aksi teror pada saat hari kemerdekaan. Untuk Polda Sulawesi Tengah sendiri Pak, seperti apa menanggapi instruksi dari Kapolri? Ya, tadi Bapak Kapolda sudah menyampaikan yang kedua kali di apel pagi di lapangan Polda, kemudian memerintahkan untuk Karop untuk membuat penjabaran teknis, kemudian mengerahkan personil dan kelengkapan yang memang dimungkinkan untuk bisa mencegah maupun menghambat. Satu contoh kan kalau kita melihat secara global bahwa saat ini memang ancaman internasionalnya sudah kita lihat bersama di negara-negara Eropa. Nah, modus-modus itu juga jadi menjadi penekanan dari kita untuk supaya bisa kita antisipasi. Dalam arti diupayakan untuk di perayaan yang besar kita akan melakukan pengamanan. Tentunya kalau secara fisik kepolisian itu menyiapkan pengamanan.